Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Markas Kopi. Cerita kita sambil ngopi. Yuk ngopi dulu. Sudah hadir di samping kita. Boleh perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Elma Rizmi Darputri, biasa dipanggil Elma. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir 10 Agustus 2002. 10 Agustus 2002. Berarti baru 19 tahun. Masih sangat muda, sangat progresif ya. Elma sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas sambil kuliah itu sambil ngajar juga di rumah. Oh, ngajar juga. Kuliah juga, ngajar juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ngajarnya di madrasah atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Insya Allah pengen nambah lagi program untuk buka rumah tahfiz Di rumah juga. Luar biasa. Semoga nanti bisa didukung dengan Kementerian Agama. Yang di apa? Di rumahnya berapa orang yang diajar ngaji? Yang diajar sekarang alhamdulillah murid udah 20 orang lebih. 20 orang lebih. Iya. Itu apa namanya? Elma di ngaji atau kayak gimana gitu? Ngaji, terus ada juga punya hafalan untuk, jadi setiap per minggu itu ada jadwal. Ada jadwal. Ada jadwal. Tidak ngaji Quran enggak. Tidak mesti ngaji Quran, berarti ada jadwal lain gitu ya. Iya. Luar biasa. Elma dulunya pernah mondok ya? Pernah mondok. Berapa tahun? 6 tahun MTS dan aliyahnya Di mana tuh? di Nurul Jalal. Oh, Nur Jalal. Iya, Nur Jalal ya. Selama mondok 6 tahun ini, coba sedikit Elma ceritakan pengalamannya selama mondok gitu. Alhamdulillah selama mondok banyak yang saya rasakan manfaat yang mondok itu. Terutama tahu itu apa itu senjata kita di dunia ini apa, itu pasti doa. Jadi doa itu umpama kan itu setiap masalah itu apa jalannya, doa tuh lah. Iya, luar biasa. Katanya Elma sudah ini ya, apa namanya, sudah hafal juz Al-Quran. Berapa juz? Kalau Al-Quran insya Allah per surah baru, alhamdulillah. Per surah. Cuman ini mau kesini ya insya Allah mau ngapal, emang serius mau ngapal, niat kan. Gimana itu ngapalnya dulu, perjuangan Elma saat ngapal Al-Quran itu gitu, nah ya kan? Perjuangannya ya pasti hafalan itu kan jelas harus ada niat memang benar-benar untuk menghafal. Betul. Niat menghafal itu memang harus dari hati. Juga hafalan tuh menghafal mudah, tapi mengingatnya itu yang payah. Kata orang istiqomah itu yang payah kan, susah istiqomah. Santriwati lah ya, mumpung sekarang masih hari santri ya, 22 ya, tanggal 22 hari santri ya. Sebagai seorang santriwati ya kan, tentunya Elma mempunyai kreativitas sendiri di dalam momen-momen tertentu ya kan. Nah, momen waktu hari santri yang selama Elma mondok 4 tahun itu, 6 tahun, selama 6 tahun itu boleh diceritakan Elma momen-momen pada saat hari-hari santri itu gitu, yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan itu di pondok pas hari santri nasional itu ada kegiatan. Yang pertama kami mengadakan upacara. Berkesan ya, mengadakan upacara. Habis itu setelah itu ada lomba-lombanya lagi. Ada lomba-lombanya juga. Ada lomba-lombanya juga. Elma anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Anak pertama biasa akan menjadi seorang figur, seorang percontohan dari adik-adiknya nantinya kan.
Ini malam minggu kan? Wah. Malam minggu kok masih sendirian aja Elma? Sendiri bayi dulu. Sendiri aja dulu. Iya. Tapi sudah ada di ini kan pandangan-pandangan gitu nah. Sudah ada pasti ya. Iya iya. SD-nya dulu di mana? SD saya di kami nggak SD cuman madrasah. MI kalau sekarang kan MI. MI dulu. MI. Jadi Lingkala MI apa? Maksudnya kan pas sesuai lah kan pondok dari madrasah madrasah ibtidaiyah terus masuk aliyah terus sanawiyah masuk lagi aliyah. Jadi agama memang kan Agama mendalami agamanya ya betul. Pimpinan pondok yang waktu Elma ngabdi selama 6 tahun itu apa tuh waktu itu masih Pak? Sekarang tetap masih Haji Fauzi. Masih ya Haji Fauzi Mansur. Jadi selain aktivitasnya ini seorang pengajar, seorang mahasiswa, apalagi aktivitasnya yang Elma lakukan setiap harinya gitu? Kami lakukan pasti bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua juga. Elma ya. Tentunya ada arti dan sebuah nama. Nah, Elma nih kira-kira tahu tak tentang arti namanya nih, sebuah nama ini gitu. Elma. Ya. Jarang ditemukan emang arti sebuah nama Elma kan? Iya betul. Tapi ya, Elma bersyukur dengan nama yang Elma punya. Jadi Elma gitu. Elma berusaha menjadi orang yang selalu percaya diri dan menjadi orang yang berguna pasti. Yang berguna pastinya. Iya betul. Hal-hal yang paling tidak Elma sukai ketika apa namanya tuh yang bertentangan dengan hati Elma tuh apa sih? Yang Elma sukai itu sikap tiba-tiba malas. Nah itu yang sekarang problema hati itu. Tiba-tiba pengen pengen ngapal itu. Hafal Al-Quran, baca buku gitu ya, baca buku. Tiba-tiba timbul malas lah itu. Diskusi gitu ya. Betul ya, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ilmu pengetahuan dan sumber ilmu pengetahuan itu adanya pada pengalaman ya kan. Dan tujuan daripada pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Elma ya betul pendidikan. Jadi Elma ini sosok santriwati yang sangat menginspirasi kaum santriwati yang ada di luar sana yang sekarang usai mondok terus ngajar di rumah dengan jumlah muridnya sudah ada 20 murid, luar biasa. Dengan umur 19 tahun sudah bisa ngajar ya kan, pengalaman yang sangat luar biasa dari sosok perempuan gitu. Nah inilah perempuan-perempuan yang ke depan bisa bermanfaat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Pengalaman lain yang bisa Elma ceritakan itu apa? Pengalaman lain di pondok lah ya. Ya di pondok lah lebih-lebihnya kan. Di pondok pengalaman, masya Allah. Nah, dibilang banyaknya. Ya pengalaman itu kan Pak Guru besar bagi kita kan. Iya betul. Pengalaman yang Elma pernah lakukan, alhamdulillah setiap ada kegiatan MTQ Elma selalu digunakan. Nah kegiatan MTQ ya. Jadi waktu kegiatan MTQ itu Elma pernah menjadi apa? Peserta ya. Nah peserta. Waktu itu peserta sebagai peserta apa terwakil ya?
Alhamdulillah itu tartil pernah Elma masih kelas 2 MTS. Dua sana ya. Sudah tertil. Tartil itu alhamdulillah dapat juara 1. Wih, juara 1 langsung pertama kali ini. Pertama kali. Lumayan. Cuman kalau di dalam dunia MTQ, Ya. Elma alhamdulillah itu dari belum masuk sekolah, boleh dibilang kan masih TK itu udah gabung dalam kegiatan MTQ. Masih TK sudah ikut gabung kegiatan. Berarti memang sejak dininya itu sudah hobi, sudah menyukai hal-hal yang bersifat keagamaan, ya kan, sifat aktivitas yang positif gitu lah, ya kan. Prestasinya Elma yang lakukan di saat mondok itu, prestasi apa saja itu? Prestasi yang pernah Elma rasakan di pondok, pas pertama itu anak baru kan, kalau itu anak baru setelah mau masuk pondok itu, alhamdulillah belum seminggu di pondok, alhamdulillah Elma sudah bisa itu hafalan doa, dikasih hadiah. Itu pengalaman yang masya Allah selalu berkesan, ya kan. Belum apa-apanya di pondok, alhamdulillah Elma sudah bisa menyelesaikan menghafal doa itu tadi. Sebab itu hal yang harus dulu pas masuk itu harus bisa doa. Langkah awal sudah harus bisa menghafal, ya kan. Ini memang apalagi di saat pandemi sekarang nih kan, pendidikan membatasi gitu, pandemi ini membatasi gitu belajar, ya kan. Yang dahulunya kalau di SMA sekolah umum itu, ya kan, itu paling melalui Zoom, ya kan. Terkadang mereka susah mendapatkan sinyal segala macam, ya kan. Beruntunglah ya Elma hari ini sudah lewat daripada pas zona COVID-19 itu, ya. Zona COVID-19 berarti Elma sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi memang pondok pesantren itu salah satu alternatif, ya kan, untuk menghindarkan daripada atau menjauhi daripada pandemi saat ini, Elma, ya. Elma anak pertama, ya. Mamanya umur berapa? Orang tuanya sekarang sudah umur berapa? Mama masih muda kan, anak pertama. Anak pertama. Mama sekarang sekitaran umur 37 atau 35. Oh, masih 37 tahun. Masih muda juga orang tuanya, ya. Mak, sekarang mendapat pekerjaan status Elma sekarang? Seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa di Institut Agama Islam Tebo. Di mahasiswa ini Elma mengikuti organisasi atau apa gitu? Elma mengikuti organisasi, alhamdulillah Elma mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu yang singkat dengan PMI. Iya. Jadi memang itu harus ini kan dilakukan untuk mahasiswa hari ini, ya kan. Kita diskusi santai lah, seringan. Apa nih kira-kira tips untuk santriwati yang ada di luar sana gitu? Untuk santriwati yang dimanapun kalian berada, jangan hanya berbangga menjadi seorang santri, tapi harus bangga dengan kontribusi yang diberikan kita sebagai seorang santri untuk negeri. Luar biasa. Itu tips dari Elma terhadap santriwati yang ke depan ketika usai mondok, lepas dari mondok, dia mungkin melanjutkan pendidikan tertinggi, yaitu di dunia mahasiswa, haruslah menjadi santriwati yang berkontribusi lebih untuk negeri, ya kan, dan bangsa ini, gitu, ya kan. Jangan kemudian ilmu itu
hanya jangan kita jadikan ilmu itu hanya sebagai perpustakaan gitu nah, tapi jadikanlah ilmu itu untuk diamalkan kembali. Ya betul. Sebab kan Bang, itulah seorang santri itu berperan besar kan kalau dalam masyarakat kan. Soalnya kalau kita tuh tamat dari pondok, orang mengira kita nih serba bisa. Jadi kita nih dituntut harus bisa keluar pondok. Anak si Anu itu pasti bisa dia tahlilan. Ya kita kan belum tahu Bang, belum tahu tukang hidaknya itu belum tahu. Jadi emang santri harus berperan besar dalam masyarakat, memang betul berperan besar dalam masyarakat. Jadi apapun yang disuruh masyarakat, saya harus bisa. Harus bisa, betul. Artinya santri harus berperan penting di tengah-tengah masyarakat. Contohnya tadi kan peran santriwati seorang Elma yang berperan pentingnya ya melalui hal kecil tadi. Melalui ngajar-ngaji itu kan sudah bagian dari peran penting di tengah masyarakat gitu kan. Ya kan? Luar biasa ini pengalaman yang sangat menginspirasi santriwati di luar sana gitu nah ya kan. Hal yang paling mendasar Elma kenang pada saat mondok itu apa? Hal yang paling berkenan ialah mungkin waktu teman tidur mungkin nerjang atau ngorok gitu nah ya kan. Hal yang paling berkesan Elma ialah ketika Elma mondok itu ya kadang membosankan, pasti itu membosankan walaupun banyak kawan pasti tuh terngiang-ngiang kapan pengen pulang, kapan pengen balik itu kan balik kampung kan apalagi artinya rindu dengan suasana di kampung. Jadi tuh pengen nengok orang tuh sempat terbesit di hati. Sudah mondok capek mondok, pernah terbesit di hati. Pernah pasti pernah, setiap anak mondok pasti itu merasakan tuh. Pernah ingin keluar juga dari pondok. Pernah ingin keluar dari pondok. Tapi itulah mungkin Allah berkehendak lain. Allah masih titipkan amanah untuk Elma terus tetap dengan ilmu, harus tetap mendalami ilmu agama itu. Alhamdulillah Elma sampai selesai. Alhamdulillah sampai selesai. Jadi apa sih kira-kira ini kan santriwati ini kan banyak yang dapat betah di pondok. Yang paling buat dapat betah Elma itu di pondok tuh apa sih? Yang paling buat dapat betah apa lagi kan sekarang zamannya milenial yang pasti ini selalu dipegang kemana-mana. Jadi hal yang paling bikin anak santri tidak betah ini handphone yang bikin santri tidak betah. Tapi pikirannya wujudnya ada di pondok itu pikirannya dengan handphone tuh ya. Aduh, itulah santriwati yang di era digitalisasi saat ini itu yang tidak bisa ditinggalkan tuh gadget tuh ya. Jadi dulu Elma juga pernah berpikiran seperti itu ya? Pernah terpikirkan lihat di gadget nih ya. Tapi apa kira-kira yang menepis Elma pada saat itu? Yang menepis Elma pada saat itu Elma sibukkan Pak Elma ngeluh nian, memang batas ya Allah tidak sanggup nian. Jadi di situ Elma jangan Elma taulah kamu, sebab dunia di pondok tuh insya Allah pasti kita terjaga. Kalau udah di dalam pondok pasti terjaga, pasti kita terjaga di dalam pondok. Yuk Elma, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya tuntut di sini di pondok menjadi keberkahan untuk saya. Alhamdulillah Allah memang nyata. Nah sebab itu berkah tadi itu, berkah itu adalah suatu jalan menuju tujuan untuk emang sukses gitu. Nah, jadi apalagi keberkahan guru itu emang nyata adonya keberkahan seorang guru. Ya betul, itu sangat luar biasa menginspirasi. Yang khususnya saya pribadi yang mungkin dulunya tidak pernah mondok ya kan, sangat menginginkan gitu lah ya kan, masa-masa yang
Elma jalani dahulunya gitu. Nah, apalagi tentang pengalaman-pengalaman yang tadi diceritakan, kemudian pasti menerima hasil daripada perjuangan panjang itu, proses yang pahit itu ya kan Elma. Sekarang sudah memang betul-betul menerima gitu hasilnya daripada proses yang sekian panjang tadi itu ya kan. Jadi tips-tipsnya yang bisa Elma kasih tahu untuk santriwati yang ada mungkin sekarang masih mondok ya kan, coba dikasih tahu tipsnya agar tidak terpikirkan dengan gadget ini gitu. Apalagi sekarang ini era digitalisasi loh, apa-apa sudah dengan gadget ya kan, beli baju pun sudah bisa lewat gadget. Nah, bayar token pulsa listrik semua sudah bisa lewat gadget. Nah, tipsnya untuk para santri, betahlah kalian di pondok, sebab kalian merasakan hasil yang kalian rasakan, pasti kalian sempat ngeluh. Jadi hasil yang kalian merasakan itu setelah kalian keluar dari pondok. betul. Tipsnya, cari keberkahan dulu, cari keberkahan dulu. Jangan sampai kadang tahu lah bang, orang dusun sifatnya merutuk. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu hilang keberkahan dari guru tuh. Kalau merutuk dalam hati sudah lah ya. Hilang. Jadi jangan pernah menggerutu terhadap seorang guru ya kan. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan berkah dari guru tersebut. Betul. Mungkin pengalaman ini belum ditemukan oleh santriwati yang di luar sana, karena setiap orang itu sangat berbeda pengalamannya. Tidak semua pengalaman itu adalah sama. Tapi jadikanlah pengalaman itu untuk menjadi guru gitu. Betul. Harapan Elma ke depan ini seperti apa? Seorang Elma nantinya tentu mempunyai harapan ke depan nih, saya pengen jadi ustazah misalnya kan, ingin mendirikan pondok misalnya. Coba ini harapannya Elma apa sih? Harapan Elma tidak pengen jadi orang yang terkenal, tapi Elma pengen jadi orang yang dikenal. Luar biasa. Sebab kalau jadi orang terkenal ya sebatas itu, pas masuk aja terkenal, sebatas itulah orang mengingat. Tapi kalau udah menjadi orang yang terkenal, orang akan mengingat. Terkenangnya dalam artian itu kenangan hal yang baik. Contohnya tadi kan Elma sempat alhamdulillah Elma ngajar, jadi seandainya dikenang oleh anak murid Elma, dia akan selalu mendoakan. Luar biasa, keberkahan yang itu tidak ada batasnya ya. Karena ini sudah di penghujung cerita kita di Markas Kopi ya kan. Jadi coba Elma kasih saran untuk santri-santri yang di luar sana. Bagaimana sih peran santriwati dalam menghadapi dunia digitalisasi ini gitu. Sarannya. Adik-adikku yang masih mondok, yang sekarang mengabdi pada ulama mengabdi, jadilah santriwati yang berguna pastinya untuk negeri ini. Jadilah kalian orang yang berguna, dan jadilah manusia yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu, jangan sampai kalian mengeluh di pertengahan. Selesaikan apa niat tujuan pertama kalian, dan yang pasti banggakan kedua orang tua kalian, karena orang tua tidak menginginkan apapun. Yang beliau inginkan ialah doa ketika beliau sudah tiada. Luar biasa. Luar biasa. Nih, seorang santriwati yang masih umur 19 tahun dengan kecakapannya, ilmunya, dan cara dia bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya kembali ya kan, dan mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Yang ke depan bisa santriwati untuk belajar dengan Elma gitu. Mungkin
ini yang bisa dapat kita ceritakan di Markas Kopi Elma. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian acara yang sama yang mungkin. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wallahumma fiq la aqamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.